Ini adalah headphone wireless paling populer di dunia, Sony WH-1000X-M5. Nggak perlu diperkenalkan lagi, langsung kita bahas aja. Harganya Music Lover itu di kisaran 4.999.000, jadi ya 5 juta lah ya. Fitur-fiturnya, headphone ini Sony itu fiturnya segudang, banyak banget. Tapi hari ini gue akan ngebahas fitur yang menurut gue yang paling penting dan paling menarik. Yang pertama nih, kualitas ANC-nya ini sangat baik. Salah satu headphone wireless yang punya ANC yang terbaik yang pernah gue coba. Kualitas ambience modenya juga sangat prima. Suara luar bisa didengarkan dengan sangat baik. Kemudian drivernya menggunakan ukuran 30 mm dari bahan carbon fiber dan didesain khusus sehingga bisa menghasilkan suara yang natural dan optimal. Headphone ini juga sudah sertifikasi Hi-Res Audio dan Hi-Res Audio Wireless. Menggunakan teknologi HAI DSEE Extreme. Jadi teknologi ini bisa upscale kompres digital musik. Jadi frekuensi yang hilang tuh kalau dikompres itu bisa direstore lagi. Menggunakan 4 beam forming microphone di tiap capsnya. Kualitas mic-nya sendiri itu sangat baik. Bahkan untuk ANC-nya bisa ngereduce suara luar dengan sangat baik. Jadi kalau kita nelpon pakai ini, suara-suara ambience luar yang ngeganggu itu bisa hilang. Adaptive Sound Control, jadi bisa adjust settingan suara sesuai dengan kondisi tempat kita berada. Jadi misalnya nih, lagi berada di gym, settingannya langsung sesuai dengan itu. Berada di kantor, bisa sesuai dengan itu. Pads-nya menggunakan teknologi baru yang nyaman, snug, terus tekanannya di kuping itu katanya lembut, tapi isolasinya juga lebih baik. Ada teknologi wearing sensornya juga. Nah ini juga menarik nih, Quick Access Spotify. Jadi kita bisa langsung akses Spotify itu lewat headphone-nya Music Lover. Sudah support multi-point connection. Jadi bisa connect bersamaan di HP kita dan PC atau laptop kita. Daya tahan baterai yang panjang, bisa sampai 30 jam sekali pengisian. Terus ini juga sudah support fast charging. Kita ngecas 3 menit bisa dapat 3 jam. Sudah menggunakan teknologi touch control untuk faceplate-nya. Dan yang menarik, sudah ada headphone case yang ini gue suka sih, tipis, terus gampang ditaruh dalam tas. Untuk spek dan paket penjualannya seperti ini Music Lover. Fitur-fiturnya itu yang tadi gue sebutin itu belum semua. Masih ada fitur-fitur yang lain lagi. Jadi lengkap banget Music Lover. Kayaknya ini salah satu headphone wireless ya, yang punya fitur selengkap dan sebanyak ini. Karena itu gue kasih poin 9,5 untuk fitur dan speknya. Sekarang kita bahas desain sama build quality-nya. Untuk pilihan warnanya itu ada yang black, platinum silver, dan midnight blue. Nah yang gue pegang, yang sekarang ini gue dapat itu yang black. Pertama kali gue angkat headphone ini, yang gue notice yang paling pertama ini ringan banget Music Lover. Padahal headphone ini kan ini headphone full size ya, close back sama over ear. Jadi sebenarnya dimensinya cukup gede. Tapi kalau kita pegang ini ringan sekali loh. Bahannya sendiri dari plastik. Tapi kalau kita pegang, feel-nya itu kerasa premium. Finishingnya doff, rapih banget, dan memang kerasa banget kalau ini bahannya dari bahan yang berkualitas. Desainnya sendiri sebenarnya cukup sederhana, minimalis. Tapi menurut gue ini keren dan original. Housing atau caps-nya ini agak lonjong. Kemudian di bagian faceplate-nya itu polos, nggak ada apa-apa. Bagian faceplate-nya ini merupakan bagian dari navigasinya juga. Bisa di tap, bisa di swipe, dan menurut gue ini sangat berguna. Salah satu contohnya, misalnya kalau kita mau nyalain ambience mode-nya, kita tinggal tempelkan tangan kanan kita nutupin faceplate sebelah kanan, langsung otomatis berubah jadi ambience. Begitu kita lepas tangan kita, bisa jadi normal kembali. Bagian housing sebelah kanan ada USB buat charging dan ada indikator lampu. Sedangkan housing sebelah kiri ada tombol navigasinya. Jadi ini tombolnya sebenarnya nggak banyak sih. Cuman ada tombol power, tombol bluetooth, indikator lampu, tombol ANC atau ambience, dan ada colokan aux 3,5. Untuk pads-nya dari memory foam, di sleeve atau dibungkus dengan artificial leather. Bagian persendiannya bisa di swivel sampai 90 derajat, seperti ini. Kemudian ada tulisan Sony warna gold. Sedikit ke atas ada marking R atau L-nya. Sedangkan untuk adjustment-nya, ini mudah banget dan smooth, bisa kita coba seperti ini. Bagian headband-nya itu di cover dengan memory pads. Di bagian headband-nya ini sedikit lebih keras dari pads-nya. Tapi menurut gue tetap nyaman dan stabil di kepala. Secara keseluruhan, build-nya sih gue rasa ini memang solid dan kuat banget. Untuk desainnya Music Lover, overall sederhana, minimalis, tapi original dan gue suka ini. Kemudian build-nya juga kerasa solid dan kuat banget. Untuk itu gue kasih poin 8,5.
Sekarang kita bahas mengenai koneksinya, yaitu pairing dan latensinya. Untuk pairing awal ini sangat mudah, cepat, dan karena sudah support Google Fast Pairing juga, jadi begitu kita nyalain langsung kedeteksi. Dan untuk ganti device juga mudah banget dan cepat. Untuk latensi, ini kerasa aman banget Music Lover, hampir nggak ada latensinya. Kalaupun agak kerasa saat main game, kita bisa atur di pengaturan app-nya. Ada fitur Bluetooth Connection Quality. Kita bisa fokus ke kualitas suara atau ke kualitas koneksinya yang lebih cepat dan stabil. Rekomendasi gua kalau mau main game, baiknya pakai yang koneksi yang lebih cepat dan stabil. Kalau kita pakai untuk musik, ya udah pasti aman banget sih. Nonton film sama main game, kalau kita nyalain koneksinya itu juga nggak ada kerasa delay sama sekali. Untuk koneksinya, gue kasih poin 8,5. Sekarang kita bahas tentang fittingnya. Buat fittingnya, ini termasuk salah satu headphone yang paling nyaman yang gue coba. Kerasa ringan, jadi nggak kerasa seperti pakai headphone. Clampingnya nggak terlalu keras, tapi juga nggak terlalu loose. Tetap nyaman dan terasa bagus isolationnya. Pads-nya juga dipakai lama, nyaman, empuk, dan nggak kerasa panas. Overall untuk fittingnya ini enak banget Music Lover, gue kasih poin 9. Sekarang kita cek mic-nya. Music Lover, ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Sony WH-1000 XM5. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Ini adalah rekaman mic dari headphone wireless Sony WH-1000 XM5. Ini adalah rekaman mic dari kamera langsung. Music Lover sudah dengerin kan hasil suaranya? Menurut gue ini salah satu kualitas mic headphone wireless yang paling bagus. Detail, clear, gainnya bagus, gede, tebel, jelas banget. Dan yang gue suka, noise reduction-nya juga bagus. Kerasa clear, bening, jernih, jadi nggak ada bunyi-bunyi ganggu gitu. Jadi benar-benar kualitas suaranya aja yang ditangkap oleh mic ini. Bahkan menurut gue, ini bisa menyamai kualitas mic yang pakai kabel loh Music Lover. Karena itu, untuk kualitas mic-nya, gue kasih poin 9. Sekarang kita langsung bahas yang paling ditunggu-tunggu, sound quality-nya. Nah, untuk pengaturan sound quality-nya, gue pakai mode yang ANC-nya on pasti. Kemudian EQ-nya yang di off-in, jadi nggak pakai EQ sama sekali. Bluetooth koneksinya pakai yang prioritas sound, plus LDAC-nya dinyalain. Kita mulai dari tonalnya. Nah, dari tonalnya Music Lover, ya seperti umumnya Sony, ya no Sony no party. Jadi arah suaranya warm, smooth. Bassnya kerasa deep, tebal, berbody, gede pokoknya. Cukup cepat sih menurut gua, cuman memang gua rasa karena memang gede banget, jadi dia sedikit agak masuk nyebrang ke bagian midnya. Bassnya juga kerasa punchy dan ya lumayan gesit lah. Untuk midnya sendiri posisinya cenderung agak sedikit mundur mungkin ya. Ya di tengah, bisa gue bilang di tengah, tapi mungkin agak slightly mundur lah ya. Sebenarnya masih oke, cuman karena memang bassnya tadi yang nyebrang ke midnya, jadi kesannya seakan-akan kayak midnya itu jadi mundur banget gitu. Padahal sebenarnya enggak. Kalau kita dengerin vokal itu masih jelas, clear, dan gue rasa ini termasuk tebal, nggak sibilance, nggak ada peaknya, dan termasuk arah yang smooth atau halus. Sedangkan treble-nya udah pasti, ini treble yang smooth atau yang halus. Walaupun gitu, gue masih ngerasa cukup open kok. Buat tonal suaranya atau tuning suaranya di Music Lover, gue rasa ini akan cocok banget untuk lagu-lagu yang sekarang, yang modern. Jadi Music Lover yang punya referensi lagu EDM, hip hop, pop, lagu-lagu TikTok, ini bakalan cocok banget. Tapi karena di aplikasinya sudah ada pengaturan equalizer-nya, buat gue ini menarik. Dan biasanya untuk headphone high-end, headroom-nya itu luas. Kalau kita ngatur EQ-nya itu bisa kita boost jauh tapi tidak sampai peak, tidak sampai clipping ataupun tidak sampai pecah. Nah, itu yang menarik banget. Jadinya buat gua, ini kita bisa atur untuk semua genre musik jadinya. Bisa gua bilang masih cukup all-rounder lah. Oh ya, gue juga nyobain ini untuk koneksi kabelnya, karena kan masih ada jack audionya. Untuk koneksi kabel, gue pikir ini akan sangat berpengaruh dengan source atau DAC yang Music Lover gunakan. Jadi misalnya kayak gue pakai EV Go Bar. Jadi memang suaranya lebih refine tentu saja, lebih clear, lebih jelas. Kemudian bassnya juga lebih ke kontrol. Untuk kualitas ANC-nya sendiri, nah ini menurut gue salah satu headphone wireless yang punya active noise cancelling terbaik. Ya mungkin karena teknologi 4 mic di tiap capsnya kali ya, jadi makanya suaranya juga memang benar-benar luar biasa. Termasuk ambience mode-nya juga, nangkap suara dari luar itu jelas banget. Gue nyobain untuk main game nih. Nah, main game gue rekomendasi untuk ngerubah Bluetooth settingnya itu ke yang prioritize stable connection. Jadi supaya nggak kerasa lagi ada delay atau latensi.
Nah, untuk itu gue main beberapa game. Yang pertama gue main game MOBA kayak Mobile Legends. Main Mobile Legends aman banget. Yang pasti kita udah nggak pusing lagi masalah latensi. Jadi benar-benar sinkron antara suara sama gambarnya. Nggak ada delay atau latensi sama sekali. Untuk sound quality-nya atau tonalnya, Mobile Legends kan itu cenderung agak bright. Nah, kalau kita pakai ini yang lebih warm, jadinya enak. Jadi nggak pedes, pas aja di kuping. Kalau ada war, jadinya kerasa dramatik gitu, kerasa real. Untuk game FPS, ya kayak PUBG lah ya. Ini gue rasa pasti tonalnya enak karena warm. Jadi kalau ada ledakan, tembakan udah pasti enak, pasti real banget lah. Nah, cuman memang kalau di PUBG kan memang sangat dibutuhkan masalah sound stage, langkah kaki, positioning, dan ternyata headphone ini juga enak untuk itu. Jadi kalau main game masih oke lah, aman. Untuk nonton film aman banget Music Lover. Action dibabat habis, semuanya oke banget. Tembakan, rumble, itu benar-benar real banget kalau kita dengerin. Tapi untuk misalnya drama, komedi atau musical, itu juga tetap enak karena vokalnya masih tetap kedengeran dengan jelas. Kalaupun seandainya kita rasa masih nggak enak gitu, kan ada tuningnya, ada EQ-nya yang kita bisa atur dengan cukup luas. Jadi aman banget. Sekarang kita langsung bahas ke teknis suaranya Music Lover. Nah, kalau teknis suaranya ini lumayan loh. Detailnya cukup oke, clarity-nya juga cukup clear. Detailnya micro detail masih gue kedengeran. Resolusi suaranya juga oke. Masih dapat lah tekstur-tekstur suaranya dari semua instrumen ataupun dari vokal. Soundstage, nah kalau soundstage ini termasuk istimewa sih. Positioningnya, arahnya semuanya sesuai. Presisi semuanya. Cuman memang yang gue rasakan kalau 3D imagingnya memang bukan yang paling luas atau lega sih. Tapi masih oke. Gue masih bisa dengerin wide-nya masih oke, depth-nya juga oke, dan height-nya juga masih kerasa kok. Untuk separasi instrumen lumayan lah. Masih kepisah-pisah dan nggak kerasa ada yang numpuk. Untuk transient masih cukup gesit, cukup responsif, masih aman lah. Untuk dynamic range-nya ini termasuk oke. Suara kecil masih kedengeran dengan jelas, nggak ada yang hilang. Untuk suara yang keras masih cukup kekontrol. Noise floor-nya termasuk yang bagus banget, clean, bersih, black background. Karena itu untuk sound quality-nya gue kasih poin 7,5. Music Lover, untuk pendapat akhir gue tentang headphone Sony WH-1000XM5 ini, menurut gue salah satu headphone yang punya fitur dan spek yang paling lengkap. Bukan cuma fiturnya banyak, tapi semuanya berkualitas. Contohnya kayak ANC-nya, kemudian ambience mode-nya, mic-nya yang punya 4 di tiap caps-nya, kualitas mic-nya yang betul-betul istimewa, dan juga desain sama build quality-nya juga yang bagus. Terus untuk suaranya, Music Lover yang memang suka suara-suara yang warm, smooth, halus, bassnya gede, rasanya mungkin akan cocok banget sama headphone ini. Terus Music Lover yang suka eksperimen dengan suara, rasanya headphone ini juga bisa dipertimbangkan karena pengaturan EQ-nya cukup luas. Gua pribadi masih bisa rekomendasi headphone ini. Untuk harganya dan performance-nya itu sangat worth. Tapi kan itu pendapat gua. Paling bagus nih ya, Music Lover, cobain sendiri deh. Audisi sendiri dan pastikan percaya sama kuping sendiri. Kayaknya itu aja sih dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.